teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 32 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemeriksaan fisik sistem endokrin pada anak. Perkenalkan, saya Zeni Leonita Levina. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang nantinya akan menyampaikan materi secara bergantian. Yang pertama, Yasin Mole. Yang kedua, Sylvester Umbumangu. Yang ketiga, Yeskel Agripa Martinus Gala. Yang keempat, Tiara Nerva Ariela Hendrik. Yang kelima, Valentina Friska Arya Angelina Waruhu. Yang keenam, Srime Handayani Hareva. Yang ketujuh, Yunianti. Yang kedelapan, Friska Yolanda Medrova. Yang kesembilan, Tiara Valeria Siregar. Yang kesepuluh, Virsiana Fahi. Langsung aja kita mulai videonya. Saya mempersilakan Tiara Nerva Ariela Hendrik untuk memulai terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik sistem endokrin pada anak. Pemeriksaan fisik sistem endokrin pada anak ini bertujuan untuk mengevaluasi dan juga memantau fungsi kelenjar endokrin seperti tiroid, adrenal, dan juga hipofisis. Hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan terkait sistem endokrin secara dini dan juga sehingga dapat memberikan perawatan yang tepat. Yang berikut definisi, tujuan, dan manfaat dari pemeriksaan fisik sistem endokrin. Pemeriksaan fisik sistem endokrin adalah rangkaian prosedur untuk mengevaluasi fungsi kelenjar endokrin seperti tiroid, adrenal, dan hipofisis. Tujuannya untuk mendeteksi dini masalah kesehatan terkait sistem endokrin dan memberikan perawatan yang tepat. Manfaatnya yaitu agar dapat membantu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak serta mengidentifikasi penyakit seperti diabetes, gangguan tiroid, dan defisiensi hormon. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin seperti hipotalamus, referensis, potasmusoid, paratiroid, adrenal, pituitari, pankreas, testis, dan juga ovarium. Fisiologisnya yaitu kelenjar endokrin memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah yang mengatur berbagai proses fisiologis penting dalam tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan indikasi pemeriksaan fisik sistem endokrin. Yang pertama itu ada pertumbuhan abnormal, yang dimana pemeriksaan fisik sistem endokrin diperlukan jika terdapat perubahan pertumbuhan anak yang tidak normal. Terus yang kedua ada ketidakseimbangan hormon. Indikasi lainnya adalah adanya gejala gangguan keseimbangan hormon seperti hipotiroid dan hipertiroid. Terus yang ketiga juga ada penyakit kronis, yang dimana pemeriksaan juga dibutuhkan untuk memantau penyakit kronis yang melibatkan sistem endokrin seperti diabetes. Saya akan menjelaskan bagian utama dari pengkajian pemeriksaan fisik sistem endokrin. Keluhan utamanya yaitu memperoleh informasi mengenai gejala atau masalah kesehatan yang membuat pasien datang berobat. Salah satunya yaitu infeksi atau inflamasi, kemudian nyeri, kemudian masalah gastrointestinal yang berupa mual, muntah, diare, konstipasi, dan asites. Selanjutnya ada perubahan kulit, seperti luka tidak sembuh, piting edema, gelisah, lesu, dan tremor. Selanjutnya ada masalah pertumbuhan, yang diantaranya ada keterlambatan atau kelebihan pertumbuhan, akromegali, dwarfisme, dan gingitisme. Selanjutnya ada manifestasi vaskular, diantaranya mudah memar, mimisan, edema tungkai, masalah status mental seperti gelisah, lesu, depresi, dan tremor. Selanjutnya ada masalah penglihatan seperti perubahan penglihatan. Dan yang terakhir ada masalah perkemihan atau reproduksi. Di antaranya ada perubahan warna urin, frekuensi berkemih, dan menstruasi tidak teratur. Akan menjelaskan pengkajian pemeriksaan fisik sistem endokrin. Yang pertama itu ada penggunaan obat, mengidentifikasi obat-obatan yang sedang dikonsumsi, termasuk dosis dan durasi pengobatan. Mengapa penting? Karena obat-obatan seperti hidrokortison atau kontrasepsi dan obat antihipertensi dapat mempengaruhi sistem endokrin dan hormon dalam tubuh. Yang kedua,
itu ada status gizi, mengevaluasi perubahan berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh atau IMT anak. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang anamnesis pemeriksaan fisik sistem endokrin. Yang pertama ada riwayat penyakit, yaitu menggali informasi mengenai penyakit atau kondisi medis pasien sebelumnya yang berkaitan dengan sistem endokrin. Kemudian yang kedua ada tumbuh kembang, yaitu memperoleh data tentang perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sejak lahir. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga, yaitu mencari tahu apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit endokrin. Pemeriksaan sistem endokrin itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu kita akan menginspeksi, yaitu melihat. Yang pertama kita akan menginspeksi kepala dari pasien tersebut, yaitu dari bentuk, ukuran, apakah simetris atau tidak, dan proporsinya. Dan juga kita akan melihat rambut pasien, apakah teksturnya, apakah pasien tersebut warna kulitnya, kerapuhannya, apakah terjadi kebotakan atau tidak, apakah rambut dari pasien tersebut dia mengalami kerontokan atau tidak. Dan selanjutnya juga kita akan menginspeksi dari wajah pasien, apakah warna dari kulit pasien itu berubah atau tidak, apakah adanya eritema dan ruam pada pipi pasien, apakah adanya abnormalisasi dari bentuk struktur wajah dan ekspresi pada wajah pasien. Jadi kita juga melihat apakah di alis pasien itu tersebut dia merata atau tidak, dan secara kualitasnya itu, kuantitas, apakah dia terjadi penebalan atau tidak. Dan selanjutnya juga kita akan melihat inspeksi dari mata pasien tersebut, apakah adanya edema periobita, dan selanjutnya juga kita melihat ada eksotalamus, dan kita juga melihat apakah ada di bagian mata pasien tersebut diplopia, warna mata dari sklera pasien juga kita melihat. Dan selanjutnya juga kita melihat kedua bola mata pasien, apakah ada katarak atau tidak, adanya gangguan penglihatan tersebut. Baik, selanjutnya juga kita akan melihat dari hidung pasien. Biasanya dengan pasien yang adanya gangguan endokrin itu mengalami pembengkakan di bagian hidung, ataukah bisa juga terjadi kemerahan gitu. Jadi selanjutnya saya juga akan pemeriksaannya itu akan dilanjutkan di bagian mulut. Kita bisa melihat apakah mukosa dari pasien itu berubah atau tidak. Kita juga bisa melihat kondisi dari gigi pasien, dan melihat juga apakah pasien kesulitan dalam menelan atau tidak. Selanjutnya juga kita bisa mendengar suara paru dan serak atau tidak gitu. Jadi kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengar suara paru pasien. Biasanya dengan pasien yang dengan gangguan pemeriksaan sistem endokrin itu dari suara parunya itu bermasalah seperti itu. Yang pertama itu ada goisters, dan itu biasa di masyarakat menyebut yang namanya gondok. Jadi terjadi pembengkakan di kelenjar tiroid seperti itu. Jadi selanjutnya juga ada eksotalamus. Jadi kita bisa melihat di mata pasien itu adanya pembengkakan dan matanya itu seperti melotot gitu. Dan selanjutnya juga ada hirsutisme. Jadi adanya itu di sini ada tumbuh rambut, dan juga ada yang namanya genikosmatia, di mana tubuh dari pasien itu mengalami yang namanya kelebihan lemak seperti itu. Jadi yang selanjutnya ada vitiligo, di mana warna dari kulit pasien itu berubah gitu. Seperti ada yang warna coklat dan ada yang warna putih seperti itu. Jadi yang terakhir ada buffalo hump, di mana itu di belakang pasien itu seperti tumbuh yang namanya benjolan yang besar gitu. Jadi pemeriksaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari inspeksi pemeriksaan fisik sistem endokrin. Inspeksi lidah, perubahan bentuk dan penebalan, ada tidaknya tremor saat diam ataupun digerakkan. Inspeksi bagian leher, amati bentuk dan kesimetrisan leher, pembesaran leher yang menunjukkan pembesaran kelenjar tiroid, adanya distensi vena jugularis, perubahan warna kulit. Amati adanya penumpukan massa otot yang berlebihan pada leher bagian belakang atau disebut dengan buffalo hump, hingga di daerah fasikular yang terjadi pada pasien dengan hiperfungsi endokortikal.
Inspeksi telapak tangan, apakah ada besar atau lembab, atau berkeringat, tebal atau hangat. Inspeksi bagian ketiak, apakah ada tidaknya rambut. Inspeksi bagian dada, amati bentuk, ukuran, pergerakan, dan kesimetrisan. Ketidakseimbangan hormon reproduksi akan menyebabkan perubahan tanda seks sekunder seperti pertumbuhan rambut yang berlebihan pada dada dan wajah pada wanita atau hirsutisme dan menyebabkan pembesaran payudara pada pria atau ginekomastia. Striae pada buah dada atau abdomen sering dijumpai pada pasien hiperfungsi adrenokortikal. Kita masuk pada auskultasi pemeriksaan fisik sistem endokrin, yaitu di bagian leher. Dilakukan di atas kelenjar tiroid untuk mengidentifikasi bruit, yang adalah bunyi yang dihasilkan karena turbulensi pada pembuluh darah tiroidea. Normalnya, bruit tidak terdengar, namun bruit akan terdengar jika ada peningkatan sirkulasi darah ke kelenjar tiroid akibat peningkatan aktivitas kelenjar tiroid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada sistem endokrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian abdomen. Pada bagian abdomen ini akan ada pemeriksaan palpasi hati dan ginjal. Tujuannya yaitu untuk menentukan bentuk, ukuran, konsistensi, dan adanya nyeri pada hati ataupun ginjal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari hati. Nah, pada palpasi hati ini, pasien biasanya diarahkan untuk berada dalam posisi berbaring dan juga lutut sedikit ditekuk dengan tujuan yaitu untuk mengurangi ketegangan otot pada bagian perut pasien. Nah, selanjutnya pasien akan diarahkan untuk meletakkan tangan kanan di bawah tulang rusuk kanan pasien dan meminta pasien untuk bernafas sedalam-dalamnya. Ya, dengan tujuan yaitu untuk dapat menentukan atau lebih mudah melakukan palpasi pada hati sehingga pada palpasi pada hati ini dapat teraba dengan baik. Nah, biasanya nilai normal pada palpasi hati ini biasanya terasa halus atau tidak terasa nyeri. Nah, jadi ketika pasien tidak merasa nyeri maka akan dihitung normal. Selanjutnya pada palpasi ginjal. Di sini juga sama, pada palpasi ginjal tujuannya itu untuk menilai ukuran, bentuk, dan juga adanya nyeri. Nah, pasien pada palpasi ginjal ini akan diarahkan untuk terlentang atau miring. Dan selanjutnya akan diarahkan untuk meletakkan satu tangan di bawah punggung pasien di daerah ginjal dan tangan lainnya pada bagian perut. Nah, pasien akan dilakukan dengan cara menekan dengan lembut untuk lebih mudah merasakan keberadaan ginjal. Nah, biasanya normal pada palpasi ini tidak teraba pada orang dewasa. Jadi jika teraba ini biasanya mengindikasikan adanya pembesaran atau adanya massa pada ginjal. Itu. Jadi sini saya akan menjelaskan pemeriksaan testis. Nah, pada pemeriksaan testis ini biasanya pasien akan diarahkan untuk berdiri ataupun berbaring. Nah, hal yang akan diperiksa itu ukurannya, kesimetrisan, konsistensi maupun nodul. Nah, pada ukuran sendiri biasanya testis akan dibandingkan. Biasanya testis memiliki ukuran yang hampir sama, meskipun sedikit berbeda, tapi tetap dianggap normal. Nah, pada kesimetrisan, pemeriksaan kedua testis berada pada posisi yang simetris atau kata lainnya, testis kiri biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan testis kanan. Nah, ini merupakan hal yang normal. Pada konsistensi, biasanya testis yang normal akan terasa halus dan kenyal. Nah, perubahan konsistensi seperti testis yang terasa keras biasa mengindikasikan adanya masalah. Nah, pada bagian nodul biasanya menjadi tanda adanya tumor atau kondisi lain yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.